Baik, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan ajak teman-teman semua untuk kembali jalan-jalan menelusuri wilayah pengembangan Ibu Kota Nusantara. Nanti kita berada di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, di beberapa kelurahan yang akan kita lewati nanti. Oke, langsung aja yuk ikut kita. Gantian. Kita sudah sampai di Balikpapan Utara, perbatasan antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Balikpapan. Ngapain dia nyalip-nyalip itu ya mobil tuh? Wah, nggak bener. Nah, oke. Ini kita udah masuk di Kelurahan Karya Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Itu tadi ada pipa gas ya, proyek Pertamina dari mana ya? Dari Senipah menuju ke Balikpapan. Ini nanti ada juga yang menuju ke Ibu Kota Nusantara. Ini Tugu Selamat Datangnya. Tugu Selamat Datang Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi Kelurahan Karya Merdeka ini termasuk nanti adalah wilayah pengembangan Ibu Kota Nusantara. Nah, di sini nih, jalannya udah lebar ya kalau di sini. Kalau ini kan lebar udah lama karena jalan poros dari Balikpapan ke Samarinda. Tapi ya kita lewati Kutai Kartanegara wilayahnya ya. Soalnya luas banget untuk wilayah Kutai Kartanegara. Nah, untuk Kelurahan Karya Merdeka ini ya tadi itu sebagai KPIKN, Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara. Rencananya seperti itu. Setelah nanti kawasan inti pusat pemerintahan sudah jadi, nanti baru dikembangkan ke sini. Daerah sini juga ya. Tapi nanti ya yang akan dijadikan duluan ya kawasan inti pusat pemerintahan seperti Istana Negara, kemudian ada perumahan menteri, kemudian ada gedung-gedung pemerintahan ya, gedung keuangan, gedung ya pertahanan ya semualah nanti dijadikan di kawasan strategis nasional KSN ya di KIPP sana. Kemudian kalau di sana sudah jadi, baru nanti di sini dikembangkan. Sekitar tahun berapa ya? Ya karena kawasan pemerintahannya nanti di 2024 harus sudah jadi. Rencananya seperti itu. Kalau belum jadi ya berarti molor ya. Ya sama kayak sekarang inilah. Sudah kelihatan molor.
Harusnya kemarin ada groundbreaking, ternyata ya molor ya. Ya karena juga dari biaya APBN yang hanya 20%. Lainnya menunggu dari investor luar. Kayak gitu. Ya meskipun nanti utang ya. Nggak tahu lah. Nggak ngurusin yang kayak gitu. Yang penting kalau kita ini tinggal di sini di daerah Kalimantan Timur ini ya dampaknya itu terasa ya. Kalau ternyata nanti ibu kota negara pindah di sini, saat ini pun sudah terasa ya, pembangunannya juga sudah mulai tambah ya. Kayak gini, ini ada proyek gas nanti untuk mana, untuk ya ke IKN juga ya, soalnya di sana belum ada untuk jaringan gas, meskipun rencananya kalau cuma memasak pakai kompor listrik ya saat ini ya. Tapi kan nggak jadi ya, dari pemerintahan masih belum diterapkan. Tapi ya sudah banyak sih yang pakai ya kompor listrik. Ya jadi jaringan gas ini sampai di IKN juga nantinya. Lewat Balikpapan dulu. Dari Senipah. Senipah itu kecamatan mana ya? Kecamatan Samboja juga kayaknya. Apa Muara Jawa ya, lupa saya. Nantilah saya tulis ya kalau saya lupa. Nanti dari kecamatan sana kemudian ke Balikpapan. Di Balikpapan juga dibangun kilangnya. Nanti dari Balikpapan diteruskan lagi proyeknya ke IKN sana untuk jaringan gas. Sama juga nanti kemungkinan kalau ada listrik, pengembangan untuk gardu ya, buat gardu PLN, perusahaan listrik ya juga akan berada di sana nanti di ibu kota Nusantara. Lebar ya jalannya, dan ini lumayan lurus nih. Jalannya lurus. Kalau ada mobil apa travel segala lewat sini gaspol. Sama motor juga. Soalnya cuma daerah sini nih, daerah Kalimantan Timur yang jalannya lurus-lurus ya. Kalau yang lainnya itu nanjak, turun, belok-belok. Di KN sana juga, di ibu kota Nusantara sana juga belok-belok. Cuman kan di kawasan inti pusat pemerintahan sana nanti itu sekarang ini ya lagi pengerjaan land development atau land clearing ya. Ya, duluan sudah pengerjaan development dari tanah. Jadi kalau di sana cuacanya juga sering hujan, ya akibatnya ya molor ya. Soalnya sana kan masih tanah, nanti material juga susah masuk, truk juga susah masuk, jeglong-jeglong soalnya. Jadi mau dibangun jalannya dulu, infrastruktur jalan dulu. Ketika nanti sudah baik, jalannya sudah bagus, nah barulah datang nanti material-material pembangunan ibu kota negara ya, istana, ya perumahan dan gedung-gedung yang lainnya. Nah, seperti itu. Ya molor, ya nggak tahu ya. Kalau molor kan sudah ada ininya, sudah ada targetnya sebenarnya. Kalau mereka yang ngerjain molor karena cuaca ya wajar sih, maklum ya. Tapi kan sudah ada target, nggak sampai 1 tahun harus sudah jadi. Berapa hari itu? 270 hari pengerjaan infrastruktur jalan. Kemudian masa perawatan 1 tahun, 360 hari. Ya seperti itu untuk perkembangan di update ibu kota Nusantara ya, pembangunan di sana. Ini sepertinya kita sudah memasuki Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena perbatasannya kelurahan itu kalau di Kalimantan ini tandanya itu jembatan. Pokoknya kalau kita melewati jembatan, kita melewati batas wilayah
entah itu kelurahan, entah itu desa, bahkan sampai kota juga ya, kecamatan juga. Pokoknya dibatasi oleh jembatan, guys. Disitulah uniknya di sini, Kalimantan sini. Ya di mana-mana sih ya. Biasanya dibatasi oleh sungai, oleh kali gitu. Masuk di Kelurahan Sungai Merdeka sama ya. Ini juga nanti jadi wilayah pengembangan Ibu Kota Nusantara, sama dah. Pokoknya nanti sampai di Kecamatan Lojanan, Loakulu, terus ada Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Sanga-Sanga, kemudian Samboja ini sendiri ya, itu semua nanti menjadi bagian dari wilayah pengembangan Ibu Kota Nusantara ya, yang sekitar 250.000 hektar itu ya, termasuk ini nanti ya. Tahun berapa mungkin setelah jadi, setelah pindah, terus sudah tertata rapi di sana, baru dipindah ya, mungkin 10 tahun dari sekarang ya, dari 2022. Soalnya kan pembangunan Ibu Kota Nusantara itu nanti seluruhnya akan sampai di 2045. Di tahun 2045 itu dikerjakan terus itu. Menurut undang-undangnya kayak gitu ya. Kayak kalau ada revisi ya nanti itu cerita lain. Kayak gitu. Nah, kalau di sini tadi kita udah lewat, ada kawasan wisata Lamin Etam Ambors ya di kilometer 29 Balikpapan Samarinda. Sudah lewat jauh tadi. Masih di daerah Desa Tani Bakti kalau tidak salah ya. Desa Tani Bakti. Kalau di sini ya kawasan wisatanya ya Batu Dinding itu ada, terus Bukit Bangkirai, semua pokoknya wisata alam semua. Bisa untuk perkemahan, terus bisa untuk napak tilas dan lintas alam. Yo om, lewat. Yo itu, coba lihat nih, mobil laju-laju, apalagi travel ya, lewat sini laju. Ya, kalau di sini ya lurusnya ya seperti ini. Sepi, kalau di sini sepi ya. Di Kelurahan Karya Merdeka dan Sungai Merdeka yang rame itu cuma pinggir-pinggir jalan sini aja. Di dalam itu kebun-kebun semua, kebun buah, ada durian, ada elai ya, pohon elai. Elai itu semacam durian yang berwarna oranye itu, sama lah kayak durian tapi beda beda rasa. Terus ada ternak kebun apa dulu di sini tuh ada ini buah naga. Jadi ada proyeknya siapa dulu ya yang mempopulerkan buah naga di sini, daerah Samboja sini. Kemudian ada konservasi orangutan itu juga. Nah, pokoknya banyak lah ya, pokoknya yang bernuansa hutan. Jangan khawatir juga, nanti di Ibu Kota Nusantara ngusung konsep ini Forest City ya, jadi kota pertama di dunia yang mengusung hutan kota yang ada hutannya gitu ya. Jadi kalau katanya gubernur kalau apa namanya kemarin lupa ya wis udah lebar kayak gini toh, udah dipersiapkan dari dulu juga sepertinya ya. Ya kita tinggal menikmati saja ya sebagai rakyat ya.
dan merasakan dampaknya juga, ada kemajuan di daerah sini. Mogok. Ini ada usaha ternak ya, ternak ayam potong. Daerah sini juga banyak. Oke, jembatan Sungai Merdeka. Kemarin saya sampai sini ya, berhenti di sini ya. Kemudian ini sebenarnya wilayah Samboja ini luas ya. Soalnya kita berada di jalan poros agak tengah-tengah ini antara pesisir dengan ibu kota Nusantaranya. Jadi ini yang tengah ya. Nah, kalau orang-orang yang dari Samarinda menuju ke IKN ya nanti lewatnya sini. Nanti kalau Balikpapan ya sementara lewatnya sini juga nih, malah agak jauh ya, 95 km dari Balikpapan. Di depan itu ada persimpangannya, kalau ke kiri ke ibu kota Nusantara ya, Kecamatan Sepaku sana. Ini jalur yang dari Samarinda, orang dari Samarinda mau ke ibu kota Nusantara lewatnya sini nanti. Kalau Balikpapan nanti lewatnya jembatan Pulau Balang. Kalau sudah jadi ya, entah enggak tahu nanti itu ada bayar atau enggak nanti untuk jembatan Pulau Balang ya, masuknya itu ya. Berbayar apa enggak, kayak di Suramadu itu dulunya berbayar, setelah beberapa tahun gratis. Nah, nanti nggak tahu ya. Terus kemudian kalau sudah ada jalur tol dari Balikpapan kilometer 11 pintu tol Karangjoang sampai di IKN nanti ya sudah enak ya. Jarak temunya sekitar kurang lebih nanti diperkirakan ya 30 menit dari bandara Balikpapan sampai ke ibu kota Nusantara. Nah, kalau Sungai Merdeka kelurahannya agak rame ya di sini. Ya karena awalnya ya ini yang paling rame dulunya. Sampai sekarang ya ini yang paling rame. Sekolah-sekolah juga banyak di sini sudah. Cuma kalau mau ngurus surat-surat itu ke pemerintahan itu agak jauh ya, sampai di sana Kota Tenggarong sana. Perwakilannya belum ada. Ya ada perwakilannya, tapi nanti kadang biasanya dititipkan gitu ya. Titip orang kelurahan nanti diuruskan ke Kecamatan Tenggarong sana. Lumayan jauh, sekitar 80 km. 70 sampai 80 km dari sini untuk pengurusan ke pemerintahan Kutai Kartanegara ya. Tapi biasanya nitip kayak pegawai itu yang biasanya kalau laporan ke pusat kantor pemerintahan di Tenggarong sana. Kayak ngurus STNK, Samsatnya itu ada di sana, jadi agak jauh. Tapi bisa titip, bisa. Sekarang kan zamannya udah canggih juga kok. Pakai online juga bisa juga. Seperti itu. Nah, ya, seperti ini untuk Kelurahan Karya Merdeka dan Sungai Merdeka yang nantinya akan menjadi wilayah pengembangan ibu kota Nusantara. Ya. Oh. Kena cekelongan. Ya kita nanti tunggu beberapa tahun lagi bagaimana jadinya nanti ya kalau sudah ibu kota Nusantara dikembangkan sampai di sini. Pasti padat banget dan tambah rame. Jadi ya mudah-mudahan segera terwujud. Jadi masyarakat sini bisa segera merasakan dampaknya dari ekonominya, terus kemajuan teknologinya juga ya. Adik lari. Ya. Oke. Sudah habis ini untuk Kelurahan Sungai Merdeka. Kita masuk di perbatasan Kecamatan Lojanan ya. Jadi
perbatasan antara Kecamatan Samboja ini terakhir ini, dan kita menuju ke masuk di Kecamatan Lojanan, mungkin di beberapa kilometer ke depan, 3 kilometer ke depan. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih juga sudah ikut jalan-jalan sama kita, berpengalaman ya. Siapa tahu belum pernah lewat sini, dan siapa tahu juga dapat informasi ya tentang pengembangan ibu kota Nusantara yang masih desa nih ya. Tapi sudah kota loh ini di sini. Meskipun banyak hutannya, tapi orangnya gaul-gaul semua. Oke, kayak gitu aja teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perjalanan di Kecamatan Lojanan nanti. Thank you.